perempuan emoh menghadap-menghadap. Iya. Karena ada dua kemungkinan. Kalau kita menghadap, kita menggadaikan kehormatan kita. Oh iya. Tapi kalau diumumkan secara terbuka, kamu memenuhi persyaratan pasti daftar. Selamat datang di Meja Makan. Masih bersama saya Bayu dan Pak Ade yang keren, Kris Budiharjo. Tum, kok bajunya dilalah pakai kemeja? Lu menyesuaikan Apa yang disesuaikan? tamu. Nah, kita harus menghormati tamu. Dia harus menyesuaikan tamunya seperti apa, bagaimana. Tamu hari ini wanita cantik. Kalau saya pakai kaosan kan nggak coba. Ya gitu kira-kira begitu. Siap. Siapa tamu? Tamu hari ini ada Brigadir Jenderal Sri Suwari. Ya. Jadi kita akan bincang-bincang tentang bahwa begini. Di era sekarang ini orang Indonesia tuh anak-anak muda mau bercita-cita menjadi apa saja bisa. Baik laki maupun perempuan, mau jadi polisi boleh, mau jadi tentara boleh, mau jadi presiden pun bisa. Contohnya Pak Jokowi siapa sih? Tiba-tiba jadi presiden. Bukan tiba-tiba, artinya proses, melalui berbagai proses, tapi belum menjadi presiden. Dia bukan darah biru, dia orang biasa. Kalau Gibran tiba-tiba jadi presiden, dia anak presiden, orang udah kenal. Jokowi siapa? Kira-kira seperti lah. Ini kita akan bincang-bincang lagi bagaimana kita menempuh karir di kepolisian, terutama bagi anak-anak cewek nih. Polisi wanita. Cantik jenderal. Makanya kok cantik. Pakai baju ini. Siap. Kita kenalkan. Sri Suwari, Brigadir Jenderal Polisi. Selamat malam. Selamat malam. Bu Sri, kita akan bincang-bincang untuk memberikan warna bagi generasi Z kita bahwa menjadi polisi itu bukan momok, bagi polisi bukan mudah, tapi juga tidak sulit. Kira-kira seperti itu. Betul. Bagaimana sih supaya orang itu bisa jadi polwan, dan apakah harus syaratnya kalau akpol seperti apa, bintara seperti apa, karier di dalam seperti apa, kira-kira bagaimana itu? Polwan menurut saya adalah salah satu bidang profesi yang perlu dicoba oleh rekan-rekan. Jadi kalau bercita-cita jadi polwan itu bukan sesuatu yang asing. Mungkin di zaman saya dulu dari satu daerah cuma satu. Tapi kalau waktu saya cuma satu dari satu daerah. Saya sendiri dari Bima. Dari Bima. Jauh banget itu. Bima itu NTB. Artinya NTB yang NTB. kalau Pojok lihat lagi. di peta lebih dibesarkan. Walaupun Tapi kesultanan. Kesultanan Bima. Terkenal. Tapi tetap pojok. Kalau pojok dari peta. Harus digedein dulu. Tapi sekarang Pak Kris, hampir banyak polwan itu sudah menjadi salah satu cita-cita. Bukan hanya cita-cita dari mereka yang akrab dengan dunia entertain atau yang dunia informasi, tapi hampir banyak yang mengerti bahwa polwan itu ada. Kalau zaman saya dulu polwan tuh apa? Kayak siapa? Nyari di Lombok aja memperkenalkan polwan, saat itu hanya ada satu. Itu artinya, tapi sekarang nggak ada. Jadi sekarang sudah banyak polwan. Hampir di setiap TV di mana-mana ada polwan. Nah, menariknya kalau Pak Kris tanya bagaimana sih untuk jadi polwan, yang pertama harus sehat. Kalau sehat, tinggi badan, berat badan harus seimbang. Fisik ya terutama. Fisik kuat. Otak jelas, cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena saingannya banyak. Nah itu. Peminatnya sekarang sudah banyak. Peminatnya banyak. Contoh akpol. Yang diterima hanya 30 orang. Akpol perempuan atau 30 orang. Sekarang sudah sampai 30, satu kompi. Sekarang sudah satu kompi. Sekitar 100 orang. Yang diterima 30 orang umpamanya. Contoh lah DKI Jakarta. DKI Jakarta tuh yang dikirim 11 orang paling banyak. Tapi yang mendaftar ribuan orang. Bayangkan 100 orang umpamanya diterima di akpol, tapi di seluruh Indonesia ada di 35 provinsi. 38 sekarang. 38 ya. Udah nambah. Berarti saya udah tua banget jauh ya. Harus cantik nggak sih, Bu? Sudah purna. Sudah purna. Bu, jadi polwan tuh harus cantik nggak sih, Bu? Kan di TikTok tuh banyak sekali tuh, polwan cantik ya kan. Setiap perempuan cantik. Cantik. Bukan bagus, bukan ganteng, bukan tampan. Setiap perempuan cantik.
maka jadilah dengan dirimu sendiri dengan keunikanmu. Kata cantik itu relatif, tapi ketika semuanya dilengkapi maka dia menjadi cantik. Jadi itu kalau menurut saya. Sekarang enaknya apa Pak Kris? Untuk menjadi polwan tuh ada 3 jalur. Yang pertama Bintara kayak saya. Oh Bintara, oh dia bunuh dari Bintara? Iya Pak Kris. Jadi jenderal. Sersan 2. Jadi jenderal ya Pak? Brigade kalau di sini. Dulu masih sersan ya? Masih sersan, brigadir. Yang pertama dari Bintara. Yang kedua jalur sarjana, yang juga dari dulu ada. Dulu saya kepengen sarjana Pak Kris, tapi orang tua saya nggak bisa jadiin sarjana. Orang susah. Kuliah mahal. Banget. Sekarang bersyukur ada biaya pemerintah, ada KIPP, bisa gratis sekolahnya. Banyak Zaman saluran-saluran. Zaman biyen nggak ada. Kepengen saya jadi sarjana. Dulu cita-citanya jadi sarjana pertanian, nggak makanya jadi polwan. Jadi polwan. Waktu itu kebetulan fisik saya kuat. Sampai sekarang nggak masih? Masih oke. Fisik saya kuat. Nah, yang sekarang enak nih Pak Kris. Kalau memang adik-adik saya di luar sana, generasi penerus saya di luar sana, badannya bagus, sehat, otaknya cerdas, punya talenta-talenta yang lain, daftar Akpol. Saya tantang nih, daftar Akpol. Daftar Akpol. Caranya gimana caranya? Caranya di setiap polda bisa diikuti, karena yang terbuka enak, ya pengumumannya? Sangat terbuka. Dan yang enak sekarang itu penerimaan itu tidak ada lagi pakai KTBLC. Online sistem. Semua terbuka. By digital. Saat itu dites, saat itu keluar. Iya, digital semua. Nilainya. Jadi tidak ada lagi di balik meja. Tidak ada delay waktu. Tidak ada. Terus diawasi oleh pengawas eksternal. Eksternal juga eksternal ada Polwatch, ada LSM, ada siapa aja boleh bergabung masyarakat untuk turut mengawasi. Jadi sehingga boleh saat itu ada yang salah umpamanya langsung diprotes. Komplain boleh. Boleh komplain. Artinya bahwa Polwan terbuka untuk siapapun warga negara Indonesia. Siapapun warga negara Indonesia asalkan prasyarat dasar dipenuhi. Dan lulus ujian. Tinggi badan, berat badan, Anda cerdas, Anda punya talenta yang lain, tempur yuk. Terus kalau lewat jalur sarjana tadi seperti apa? Kalau jalur sarjana itu memang kesarjanaan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tidak semua sarjana. Misalnya yang paling apa? Yang paling umum tuh adalah bagian kedokteran. Terus bagian sarjana kimia, sarjana fisika, karena itu untuk forensik. Yang mengisi jabatan-jabatan forensik. Kimia, termasuk IT. IT sekarang banyak katanya Bu ya. IT juga ya. IT malah tidak hanya di forensik, ada di reserse tentang penyelidikan, penyidikan. Itu dibutuhkan banyak. Dibutuhkan yang ahli IT. Kemudian ada juga sarjana kelautan, navigasi dan sebagainya untuk Polair. Jadi ada jabatan-jabatan pendukung yang sifatnya sangat spesifik. Nah, kesarjanaannya dari sana. Psikologi pasti tiap tahun harus ada. Karena apa? Dia memperhatikan menjadi psikolog kepolisian, psikologi untuk kita semua, termasuk untuk penyelidikan dan penyidikan. Jadi itu luasnya. Terus dicek neng psikolog. Itu benar. Data juga. Nek kabur-kaburan. Untuk internal. Untuk internal dan juga untuk fungsi penegakan hukum. Nah, karena penegakan hukum kita kan scientific investigation. Akhirnya memerlukan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Baik itu kedokteran, kimia, fisika, kan untuk balistik dan sebagainya dibutuhkan sana ya. Apakah keracunan, racun dan sebagainya itu kan kimia. Terus teknologi IT sekarang pasti, karena cybercrime juga jadi sudah. Jadi artinya jalur ilmu pengetahuan atau jalur sarjana sangat berpeluang sekali untuk mengisi Polwan ya. Dan kepolisian umumnya, tapi khususnya untuk Polwan ini ya. Polwan luar biasanya kalau polisi itu tidak terlalu strict pada pakem kuota perempuan segini, kuota laki-laki segini, apalagi yang dari kesarjanaan. Itu tidak ya? Tidak. Laki perempuan sama diperlakukan. Jadi kalau dibutuhkan 25 sarjana
kimia bisa, ya, laki perempuan bisa masuk. Nah, bisa saja saat itu ada kuota, bisa saja di awal. Tapi hasil akhirnya adalah nilai lulusnya. Jadi dari nilai mereka tetap diambil yang terbaik. Pernah suatu ketika ditetapkan 15 laki-laki, 10 perempuan. Yang terjadi apa? Sebaliknya, 17 perempuan, begitu, 8 laki-laki. Itu pernah terjadi karena akhirnya nilai, sayang nih, dilihat latar belakang universitasnya. Favorit fisik semua. Juga Nah, semua. Akhirnya dirubah itu. Jadi itu yang membuat saya bahwa polisi itu tempatnya perempuan kok. Oh iya, polisi tempatnya perempuan kok. Enggak. Penugasan. Nah, kan ada polisi seolah-olah menghadapi maut. Kan begitu kan. Tembak-tembakan seolah-olah ini. Jadi bagaimana untuk posisi Tapi petembak itu justru jagonya perempuan. Perempuan. Belajar nembak juga. Bayangin ibu ini waktu zaman SMA. Ngeri ya. Ditembak berapa kali ya? Nah, itu maksudku ya, Pak. Ditembak berapa kali ibu ini? Nah, itu lebih ahli lagi. Coba ibu ini waktu itu masih tugas. Mendino aku njaluk ditilang tuh. Kan gitu. Nah, jadi tugas polisi itu memang terkadang kesannya seram. Kalau kita ikut-ikutin film. Karena kan itu memang didramatisasi ya. Karena di film. Di film, biar tertarik. Tidak seperti itu. Saya diserse seumur-umur. Tapi saya tidak pernah nangkap orang bawa senjata. Gitu? Padahal di reserse? Karena kebetulan memang saya menangani perempuan dan anak. Jadi tergantung. Tapi kalau saya ada di Densus, nggak mungkin saya tanpa senjata. Gitu. Jadi itu fleksibel juga. Tergantung karakteristik orang-orang yang bakal kita hadapi. Dan pimpinan kepolisian punya pola itu karena ada banyak psikolog. Betul. Ini seseorang ini tepatnya cocok di sini. Di mana? Nah, satu lagi. Pola karir. Sekarang itu tidak lagi menarik ini pola karir ini supaya masyarakat tahu. Tidak lagi kita langka ya lihat jenderal cewek itu langka ya. Langka. Makanya gini Pak Kris, saya dari Bintara, anak dari kampung yang nggak jelas. Putranya janda di usia 9 bulan. Mau sekolah sarjana aja nggak mampu. Lah kok bisa sekolah ke Jakarta, dinas di Jakarta. Artinya apa? Kalau memang kita punya modal, kaki kita kuat berdiri, pundak kita siap menerima tantangan tugas, beres. Jadi karir sekarang di kepolisian makin terbuka. Karena semuanya melalui assessment center. Dan terbuka itu bisa diikuti. Jadi umpamanya kalau Pak Jokowi juga bilang lelang jabatan. Kita sama. Di kepolisian dicari Kapolres 30 orang untuk periode sekian. Daftar. Silakan daftar. Begitu. Jadi nggak telepon bapaknya toh. Ini nggak telepon bapaknya toh. Jadi menurut saya, ini menjadi peluang untuk perempuan. Kalau saya berkaca dari diri saya sendiri, perempuan emoh menghadap. Karena ada dua kemungkinan. Kalau kita menghadap, kita menggadaikan kehormatan kita. Tapi kalau diumumkan secara terbuka, kamu memenuhi persyaratan pasti daftar. Wah, itu beda. Rasa kebanggaannya beda. Dan kemajuannya Polri sekarang makin seperti itu. Jadi Polwan juga diberi peluang yang sama untuk menjadi Kapolres. Sama. Meskipun saya harus mengakui. Memang masih diperlukan political will. Tapi secara umum, secara sistem. Sistem sih sudah terbangun. Tapi ketika penunjukan tuh memang tergantung selera ya Pak. Selera gini, lebih kepada bagaimana wawasan gender mainstreamingnya di pimpinan itu muncul gitu loh. Tapi saya melihat ke depan, saya punya harapan bahwa perempuan-perempuan yang ada di organisasi kepolisian akan bisa lebih berkembang. Faktanya banyak kan Kapolres juga dari perempuan. Ibu pernah jadi Kapolres? Kapolres Bantul. Kapolres Bantul, Yogyakarta. Bantul. Di kampungnya. Isi. Kampungnya isi. Di belakang Polresnya isi. Ajaib-ajaib di sana. Saya pikir Pak Kris menanyakan soal karir. Karir yang sangat demokratis. Di satuan semi militer ya. Semi militer ya. Semi kombatan Polisi. Polisi memberikan proporsi yang seluas-luasnya untuk perempuan. Bahkan keberadaan perempuan di organisasi kepolisian, Pak Kris kan ingat Jepang. Jepang dulu
orangnya pendek-pendek. Katanya supaya tinggi-tinggi harus makan ikan laut dalam. Tetapi ikan laut dalam itu tidak boleh diambil dengan es, teknologi es enggak. Tapi harus sampai ke dapur dalam keadaan hidup. Apa yang dilakukan oleh Jepang? Membangun tanker-tanker, tidak pakai es, kasih hiu kecil. Supaya ikan yang tertangkap masuk dalam hidup dan dia bergerak. Nah, keberadaan perempuan-perempuan di organisasi kepolisian kadang dianggap sebagai hiu. Hiu kecil. Jadi ini satu organisasi nih, ini satu Kapolda, ada berapa Kapolres. Kalau lihat Kapolres yang laki lemah, kamu kok sama Sri Suari dibanding jadi artinya dia sebagai hiu-hiu kecil yang mendinamisir semangat kompetitif tapi dalam satu kolaboratif yang cantik gitu loh. Itu pernah dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya pada zamannya. Kamu bawa senjata cuma satu, lihat si Tanti tuh bawa senjata 2. Nah, Kapolda pernah ngomong. Akhirnya saya melihat, oh iya, keberadaan perempuan tuh acap kali. Kalau orang bilang dalam satu komunitas kayaknya nggak indah deh kalau nggak ada perempuan. Nah, sama di organisasi kepolisian seperti itu juga. Jadi kolaborasi ciamik tuh ya ada di kepolisian. Jadi situasi sekarang udah sangat dinamis sekali di kepolisian. Sangat dinamis dan tidak membedakan input apa. Input bintara, input sarjana, input akpol, kamu berprestasi, go on. Nah, yang mengagetkan itu tuh kalau buat saya tidak ada regulasi cewek harus berapa, cowok harus berapa. Jadi memang benar-benar dia ada. Pada waktu di lapangan sudah, waktu rekrutmen tidak ada. Nah, rekrutmen ada batasan. Tetap ada. Karena kuota ya. Jadi ada kuota. Kuota kenapa? Karena memang tidak dipungkiri mobilitas atau dinamika pelaksanaan tugas itu memang perempuan kan pada masa tertentu dia harus melaksanakan fungsi reproduksinya, menjadi istri, menjadi ibu. Maka Polri pun sekarang sensitif gendernya sudah keluar. Contoh, kalau mau naik pangkat dari bintara ke perwira, pria usia 48 maksimal. Wanita boleh tuh 50. Artinya ada sensitif gender. Karena kalau usia 35 untuk perempuan masih reproduktif. Anaknya masih balita-balita. Konstruksi sosial kita di dalam rumah tangga menyerahkan anak kepada ibu. Nah, Polri juga tidak ingin anak-anak dari polwan yang mamahnya polwan kodrati kewanitaan di perempuan tetap dihormati. Tetap dihormati. Jadi keberpihakan kepada kebutuhan gender itu diperhatikan. Karena peran perempuan dan laki-laki kan beda. Berbeda, betul. Peran perempuan di anak-anak balita itu sangat sentral, yang nggak bisa digantikan. Maka ketika dia jadi perwira ada selisih usia. Selisih usia kita lebih dapat toleransinya bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun. Untuk secapa ya? Untuk secapa, pokoknya jenjang-jenjang ini perempuan itu, maka kalau cowok yang mohon maaf, picik, salah persepsi. Perempuan kok dimanjakan sih. Padahal itu ada hitungan-hitungan yang gender tadi, kewajiban kodrati lah ya, yang tidak bisa dihindari. Itu sensitif gender. Sama dengan UI ketika mereka akan mengirim dosen-dosennya untuk mengambil sekolah ke luar negeri, usia perempuan lebih toleransi agak berumur. Karena tadi memperhatikan semakin berkarir biasanya kan kami melahirkan tidak lagi di usia 25. Usianya 30 berlahir. Ketika kita usia 35 bayi kita baru 5 tahun. Bahkan 5 bulan. Ada yang bulan gitu ya. Nah, itu dipikirkan. Nah, ini yang saya lihat ini adalah satu perkembangan ke arah yang semakin budaya kita semakin baik. Jadi budaya persaingan karir, peluang untuk mengembangkan karir, peluang untuk meraih kesempatan yang terbaik, peluang untuk eksistensi diri semakin berpihak pada perempuan. Berapa jenderal sih sekarang polwan ini? Jenderal polwan Jenderal polwan sekarang 25 orang. 25. Yang unik, tidak, Pak Kris jangan berpikirkan semua sarjana di dalamnya. Sarjananya iya. Tapi ada yang semua. Enggak, tapi yang saya maksud gini, bukan dari input sarjana ya. Nah, kalau inputnya bintara biasanya kan tamatan SMA. Kayak saya tamatan SMA. Nah, yang tidak dimiliki oleh angkatan TNI ini. Jadi
Polwan ada 4 jenderal berlatar belakang bintara, luar biasa. Sadis yo, sangat. Top. Dan jadi, 1 diantaranya bintang 2. Oh ya? Oh. Kapus sejarah, diundang dong. Oh iya, nanti kita undang. Irjen Pol. Irjen Pol. Ya siapa tahu menginspirasi. Apa? Ya betul. Ibu Kartini itu juga. Ya. Polwan. Iya. Karena itu kan Bu Kartini siapa tahu Polwan loh zaman biyen ya kan. Polwan di rumahnya, Polwan di rumahnya. Iya, dia menjadi polisi bagi keluarganya. Jadi ini luar biasa bahwa kita Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan Indonesia supaya menjadi penegak hukum, menjadi pengayom masyarakat, berkarya di kepolisian secara leluasa. Bahkan betul. Jangan takut kalau sudah berada di lapangan, artinya sudah berada di dalam sistem. Laki perempuan sama diperlakukan. Bahkan input pun sudah nggak apakah Anda akpol, apakah Anda dari sarjana, sarjana apa nama istilahnya wajib polisi ya? Sepa PK. Apa nama sekarang? PK. Sekolah Perwira Prajurit Karir. Oh, sekolah prajurit karir itu yang unsur dari sarjana masuk menjadi perwira. Dan juga lulusan SMA Bintara. Itu boleh akan diberi ruang untuk diberi belajar. Ruang yang sama sepanjang kita mampu memenuhi persyaratan dasar. Persyaratan dasar laki dan perempuan sama. Jadi Bintara bisa naik menjadi perwira, sekolah calon perwira, bisa. Kemudian sekolah umum juga ya. Iya, asalkan dia bisa, dia mampu membaca peluang, mampu memanfaatkan peluang itu. Contoh, saya selama ini ada di keuangan, umpama, dia sudah merencanakan. Adik saya namanya Nurul. Dulu dia di bagian perencanaan. Dia jangan hanya melihat karir itu ada di lapangan ya. Tekuni itu fungsi perencanaan, pada akhirnya tidak ada saingan. Nah, ini kan trik, strategi. Dan dia ahli. Nah, bidang-bidang keuangan jangan dikira itu tidak menjanjikan. Tidak selamanya yang ada di lapangan yang menjadi sasaran kita. Banyak ruang, asalkan sekarang saya contoh, saya di bagian forensik. Tapi forensik saya Bintara nih. Saya sekolah perwira, saya juga ambil sarjana. Sesuai, lalu begitu penyidikan saya ungkap kasus-kasus yang sulit. Itu akan diberi kesempatan. Akhirnya menjadi jenderal. Iya, akhirnya menjadi jenderal. Tidak menutup kemungkinan kayak salah satu teman saya menjadi psikolog. Seorang dulu dari SMA. Begitu dia masuk SMA, dari SMA dapat dinas di psikologi, ambil psikolog UI, kuliah, S1, S2, S3, sekarang di BIN dapat S3 sekolah waktu di Polwan itu ya? Iya. Akhirnya jenderal juga? Jenderal, dapat suami jenderal pula. Syukur bagus suaminya jenderal. Kalau udah jenderal suaminya perwira kan repot itu. Nggak ada masalah itu Pak Kris. Iya sih. Nggak ada masalah. Beda jenderal-jenderal. Iya. Tapi gini, sebetulnya kalau gestur polisi juga kan mengayomi. Ya betul. Kan? Gesturnya itu gestur cewek sebenarnya. Karena betul. Kita kan terayomi oleh ibu. Hormonnya estrogen ya. Estrogen. Jadi sebetulnya gestur polisi itu harusnya lebih ke wanita. Ya, jadi gini, intinya adalah bahwa Polwan sangat dibutuhkan oleh negeri ini, oleh masyarakat, karena polisi berperan sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum. Itu sangat diutamakan, sehingga peran perempuan, peran polisi wanita sangat dibutuhkan untuk negeri ini, dan terbuka untuk karier untuk siapapun. Anda dari manapun, selama begitu masuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia, tidak tertutup menjadi jenderal. Sampai jumpa.